Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang pengertian sihir menurut istilah syar'i. Kalau sebelumnya kita sudah bahas pengertian sihir menurut istilah bahasa, maka menurut istilah syar'i ini kita akan mengutip perkataan para ulama. Menurut Fakhruddin Ar-Razi berkata, sihir dalam istilah syar'i adalah setiap sesuatu yang tersembunyi penyebabnya, dikhayalkan tidak sebagaimana mestinya, sehingga tidak ubahnya seperti pengelabuan dan penipuan. Itu menurut Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian Ibnu Qudamah Al-Maqdisi berkata, sihir adalah buhul-buhul, mantra-mantra dan jampi-jampi, baik yang dibacakan maupun yang ditulis, atau sesuatu yang bisa memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir, atau hatinya, atau akalnya, tanpa harus menyentuhnya. Sihir adalah sesuatu yang memiliki hakikat dan benar-benar terjadi. Di antaranya ada yang mengakibatkan kematian, sakit, seorang suami tidak bisa menggauli istrinya, perceraian antara suami dan istri, menimbulkan kebencian, atau rasa cinta antara dua orang. Itu menurut Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Sedangkan Ibnul Qayyim berkata, sihir terbentuk oleh adanya pengaruh jiwa-jiwa yang jahat yang berinteraksi dengan kekuatan alam. Itu beberapa pendapat para ulama tentang pengertian sihir secara istilah syar'i. Kemudian, apa sebenarnya pengertian sihir tersebut? Jadi sihir adalah kesepakatan antara tukang sihir dan syaitan atau jin. Kesepakatan itu disertai dengan syarat bahwa tukang sihir harus melaksanakan sebagian perbuatan yang diharamkan atau bentuk-bentuk kemusyrikan sebagai imbalan atas bantuan syaitan dan para jin kafir kepadanya, serta ketaatan kepadanya dalam memenuhi segala permintaannya. Nah, jadi inilah sebagian sarana persembahan yang sering digunakan oleh tukang sihir atau para dukun dalam mendekatkan diri kepada syaitan. Ini contoh ya. Ini pernah terjadi atau pernah ditemukan, dan ini merupakan sarana tukang sihir dalam rangka mendekatkan dirinya kepada setan dan jin kafir, sehingga nanti setan dan jin kafir ini akan memberi bantuan kepada tukang sihir ataupun dukun itu sesuai dengan keinginannya. Adapun amalannya, diantaranya seperti yang pertama, menjadikan Al-Quran sebagai alas kaki ketika masuk ke dalam WC. Nauzubillah min dzalik. Jadi, setiap dia masuk ke dalam WC, dia menginjak alas kaki yang di bawahnya ada Al-Quran. Kemudian ada juga yang menulis ayat-ayat Al-Quran dengan kotoran atau sesuatu yang najis. Misalnya dengan darah haid ditulis ayat-ayat Al-Quran. Sehingga nanti dengan amalannya ini, setan akan bersekutu dengannya, sehingga akan menjadi pembantu para dukun dan tukang sihir tersebut. Ada juga yang mengamalkan menulis surat Al-Fatihah dengan sungsang atau dengan terbalik. Jadi ayat-ayat Al-Quran itu diacak-acak ya dengan cara penulisannya. Nah, ini menghina kalamullah ataupun Al-Quran itu sendiri. Ada juga yang sholat tapi tanpa wudhu. Dia sholat 5 waktu tapi tanpa wudhu. Ada juga tukang sihir ataupun para dukun yang mengamalkan dia selalu dalam keadaan junub atau tidak mandi janabah, tidak mandi junub. Jadi walaupun sholat dia tetap dalam keadaan junub. Adapun para tukang sihir dan dukun itu, dia melakukan amalan itu semata-mata dalam rangka mendekatkan diri kepada syaitan sesuai dengan hajat ataupun keinginannya. Ada juga yang mengorbankan binatang untuk syaitan, ya, menyembelih untuk jin atau pada tempat-tempat keramat, pada kuburan-kuburan orang yang dianggap keramat, atau pada pitalasan-pitalasan tertentu, tempat-tempat angker, disembelih hewan. Ini dalam rangka dalam bentuk pengorbanan ya, sebagai tumbal, sebagai pengorbanan untuk syaitan itu, dengan tidak menyebut nama Allah. Ketika menyembelihnya lalu dilemparkan, diletakkan atau dikuburkan di tempat itu,
di tempat yang mungkin dianggap sebagai tempat yang angker ataupun tempat yang dianggap kuburan orang-orang keramat gitu ya. Sehingga dengan demikian dia telah berkorban untuk selain Allah. Ada juga yang diantaranya mereka berbicara dengan bintang-bintang dan sujud kepadanya, kepada bintang-bintang, kepada rasi-rasi bintang, serta menjadikannya sebagai sesembahan selain Allah. Ada juga yang menggauli anak gadisnya, menggauli ibu kandungnya sebagai persyaratan keilmuan sihirnya itu. Ada juga di antara mereka yang menulis mantra-mantra dengan menggunakan lafal yang bukan dengan bahasa Arab, serta mengandung kalimat-kalimat kekufuran. Mantra-mantra ya. Jadi maka sangat jelaslah bagi kita bahwa jin akan membantu para tukang sihir dan para dukun itu tentu dengan syarat adanya imbalan. Imbalannya kesyirikan atau kekufuran tadi. Dosa besar yang dilakukan itu menjadi imbalannya. Semakin besar kekufuran yang dilakukan, maka semakin besar pula ketaatan setan kepadanya. Bantuan setan kepadanya. Dan semakin cepat pula ia memenuhi permintaannya. Apabila tukang sihir tersebut tidak mau menjalankan atau memenuhi perbuatan-perbuatan kufur yang diperintahkan oleh para syaitan tadi, maka ia tidak akan mau menjadi pembantunya, dia tidak akan mentaatinya. Tukang sihir dan syaitan adalah dua sejoli yang bertemu dan mengikat perjanjian untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda melihat wajah para tukang sihir, maka akan tercerminlah pada wajahnya. Ya, bahwasanya kekufuran yang menyelimuti jiwanya, yang menyelimuti wajahnya. Ya, kita akan melihat aura yang mendung dan hitam yang gelap pada wajah para dukun dan tukang sihir itu. Karena memang dia bersekutu dengan syaitan. Dan kehidupan tukang sihir itu juga tidak terlepas dari siksaan ya. Jadi batinnya juga akan tersiksa. Termasuk keluarganya, anak-anaknya, bahkan dengan sendirinya nanti juga akan menteror keluarga dan anak-anaknya tersebut akan mengalami banyak gangguan. Baik secara lahir, secara zahir ataupun secara batin. Baik itu kesehatan, ya, baik itu kesehatan mentalnya. Maka benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Toha ayat 124, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit. Jadi itulah beberapa pengertian sihir secara syar'i dan juga beberapa contoh amalan yang dilakukan para tukang sihir dan para dukun dalam rangka mendekatkan diri kepada setan, sehingga setan itu akan menjadi pembantunya, sehingga setan itu akan menuruti keinginannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.